Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, jumpa lagi bersama kami, tim promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Bersama saya Cut Putri Ubid yang akan memandu acara Tanya Kesehatan. Untuk perjumpaan kali ini kita akan membahas seputar PPOK atau yang dikenal dengan penyakit paru obstruktif kronik. Nah, sebenarnya jenis penyakit paru ini masih bisa dapat dicegah, di mana PPOK ini berhubungan dengan penyakit penyempitan saluran nafas yang dikarenakan oleh zat atau partikel yang berbahaya seperti asap rokok contohnya. Bersama saya telah hadir seorang pakar kesehatan paru, Dr. Teguh Zulfikar SPPK. Dr. Zulfikar merupakan salah seorang dokter spesialis paru dengan divisi intervensi dan kegawat nafas pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Baik dokter, kita akan berbincang sedikit masalah penyakit PPOK. Sebenarnya dokter, apakah bisa dijelaskan apa itu PPOK? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Ya, terima kasih tadi ada pertanyaan dari Bu Cut kita mengenai apa itu PPOK. Ya, kalau kita lihat dan mungkin pemirsa sekalian pernah dengar, ya, pernah tahu tentang PPOK. Kalau dilihat dari penyakit-penyakit lain, ini agak unik sedikit karena disingkat, ya. Kalau asma nggak disingkat, ya. Kalau PPOK disingkat. Tapi arti dari PPOK adalah penyakit paru obstruksi kronis. Artinya di situ ada obstruksi, itu hambatan jalan nafas, ya, yang membuatkan orang sesak. Kronik artinya penyakitnya nggak mendadak, nggak tiba-tiba munculnya. Jadi orang-orang yang berdampak dari PPOK ini, dia membutuhkan waktu untuk menimbulkan sesak napas pada dirinya. Ya, beda dengan orang-orang dengan gejala asma. Kalau asma, dia biasanya muncul pada usia awal-awal, usia muda. Tapi kalau PPOK ini udah lanjut, ya, di atas 40 tahun baru muncul PPOK ini atau penyakit paru obstruksi kronik. Walaupun sama-sama sesak, tapi berbeda. Ya, kalau asma munculnya awal-awal usia muda, kalau ini usianya sudah lebih lanjut. Jadi penyakitnya berjalan dulu, ya, butuh waktu dulu sampai menimbulkan gejala daripada PPOK itu sendiri. Terima kasih. Berarti ini terjadi pada usia yang lebih lanjut. Ya. Sebenarnya apa saja pencetusnya, dokter? Ya, PPOK ini banyak sekali ya pencetusnya. Yang kita mungkin yang paling sering kita dengar adalah orang merokok, ya, itu paling sering. Kemudian orang baik itu perokok aktif maupun perokok pasif, ya. Kemudian penyebab lain adalah misalnya faktor genetik, ya, faktor keturunan juga bisa menimbulkan juga gejala-gejala dari PPOK ini. Ya, munculnya kapan? Nanti sudah lama, usia di atas 40 tahun muncul dia. Kemudian ada lagi yang kelainan berupa penurunan protein alpha 1 antitrypsin, itu juga bisa. Kemudian faktor luar, misalnya gini, debu, ya, debu-debu, itu juga bisa menimbulkan PPOK. Kemudian polusi, ya, bahan-bahan yang berbahaya, masuk orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang misalnya tempat industri, ya, yang lebih banyak industri, di situ polusinya tinggi, lama-kelamaan dia juga bisa mencetuskan timbulnya penyakit PPOK itu sendiri. Oh, baik dokter. Jadi pada pasien PPOK, apakah mereka ada gejala khusus pada tahap awal, dokter? Ya, baik. Jadi awal-awalnya kalau gejala khusus tahap awal untuk PPOK itu sendiri nggak ada, ya, karena dia berjalannya lambat tapi pasti. Dia butuh waktu lama sampai bertahun-tahun itu baru muncul gejalanya. Ya, mungkin kalau awal-awal ya pasien seperti contohnya gini, orang merokok, ya, mungkin awal-awal dia usia muda dia merokok, nggak ada timbul gejala itu, nggak ada timbul gejala sesak napas, ya. Begitu udah lama dia merokok, walaupun sudah berhenti, misalnya merokoknya 10 tahun, berhentinya sudah 20 tahun, dia akan merasakan gejala setelah usia 40 tahun ke atas. Ya, dia akan merasakan gejala mulai awalnya mungkin napas terasa berat, ya, cepat capek, ya, mulai batuk-batuk, ya. Kemudian ada sampai yang makin berat, itu sampai menimbulkan suara napas. Ya, jadi prosesnya itu dia nggak secepat ya kita bayangkan. Dia butuh waktu bertahun, ya, karena begitu udah terjadi kerusakan paru yang lebih luas, baru timbul gejala, ya, misalnya batuknya makin parah, nggak sembuh-sembuh, ya, terjadi yang penurunan berat badan, kemudian cepat capek, pasien sesak napas, ya, aktivitasnya udah terbatas, nggak bisa seperti sedia kala lagi.
Berarti itu kalau itu berdenging seperti asma juga? Iya, hampir sama Hampir seperti sama. asma. Cuman dia munculnya pada waktu usia di atas 40. Sedangkan baru merasakan. Sedangkan asma bisa awal-awal. Ini kan bisa anak-anak kan awal-awal. bisa nih. Kalau anak-anak sering datang ke tempat kita nggak curiga dia sebagai PPOK. Tapi gejalanya adalah asma. Karena faktornya alergi. Ya, dominannya ke alergi kalau untuk PPOK. Asma itu sendiri. Asma. Tapi kalau PPOK biasanya faktor-faktor dari luar yang paling sering dia berikan gejala. Masuk asap rokok tadi, polusi ya, termasuk debu-debu, ya itu yang jadi Berarti pencetusnya. PPOK ini lebih sering kita bilang karena kebiasaan hidup dia terpupuk. Jadi pada saat tertentu dia akan keluar. Iya. Baik. Untuk mendapatkan diagnosis PPOK ini, tentunya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Layanan apa saja yang dilakukan untuk pasien PPOK pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, Dok? Ya, baik. Ya, pastikan pasien-pasien PPOK ini datang dengan keluhan rata-rata mereka keluhannya sesak. Kemudian sesak dan cepat capek itu keluhannya ya. Kita nanya dulu nih sebelum kita lakukan pemeriksaan fisik, nanya dulu sampai kita yakin ini adalah suatu PPOK ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, yakin ini memang suatu PPOK, kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Alhamdulillah di rumah sakit kita di Zainal Abidin ini sudah ada alat namanya pemeriksaan spirometri, bahkan lebih canggih lagi ada body plastinografi ya, di mana alat itu bisa mendeteksi. Artinya gini, orang-orang PPOK ini kan dia sesak napas dia, yang gejala yang muncul. Jadi kita kalau orang normal misalnya dia udara yang dia masukkan waktu dia bernapas itu 5 liter. Waktu dia keluarkan mungkin 5 liter kurang sedikit. Tapi orang PPOK dia tarik yang 5 liter, tapi waktu dia keluarkan mungkin 3 atau 2 liter. Jadi sesak dia situ. Napasnya nggak lega dia. Terasa berat dia bernafas. Nah, itu yang namanya pemeriksaan dengan spirometri. Kemudian ada lagi pemeriksaan yang lain, misal analisa gas darah, ya. Kemudian pemeriksaan yang lain, misalnya dengan CT scan, ya. Ada pemeriksaan lain lagi, misalnya dengan foto torak. Kemudian ada pemeriksaan yang namanya protein alpha 1 antitrypsin, ya. Kita ingin tahu nih penyebabnya apa yang pastinya. Kadang-kadang kita udah tahu nih dia nggak merokok, ya, hidupnya bagus, sehat. Ternyata dia pada usia 50 tahun ternyata sesak juga. Apa pemeriksaan yang bisa kita yakini bahwa ini dia satu PPOK? Oleh karena ada gangguan pada protein, kita periksa itu. Ya, alhamdulillah di Rumah Sakit Zainal Abidin kita tersedia pemeriksaan tersebut. Baik, dan ini semua ditanggung BPJS, Dok? Iya, semua ditanggung oleh Gratis. BPJS. Baik. Untuk pengobatan PPOK, apa saja yang dapat dilakukan pada saat dokter. Untuk pengobatan PPOK, apa saja yang dapat dilakukan pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin sehingga pasien dapat menjalani aktivitas dengan normal? Oke, baik. Jadi kalau pengobatan ya mungkin awal-awal ya standar ya, padahal semua rumah sakit saya yakin itu baik dengan obat-obatan itu yang tersedia ya. Obat-obat kita kan termasuk ya alhamdulillah lengkap lah. Misalnya pasien batuk, kita udah ada obat batuk untuk pasien PPOK. Kemudian obat-obat bronkodilator, misalnya obat semprot, obat isap yang bisa digunakan oleh pasien-pasien PPOK itu tersedia lengkap ya. Bagaimanapun kondisi pasien dia bisa menggunakan itu. Kemudian pengobatan yang lain yang kita bisa lakukan di sini bukan hanya obat ya, tapi juga misalnya dengan pemberian oksigen ya, oksigen yang kita ajarkan bagaimana seandainya dia di rumah sesak terus-menerus ya, apa yang akan kita berikan, itu juga kita bisa laksanakan untuk kita membantu pasiennya. Kemudian terapi yang lain misalnya ada teknik namanya operasi ya, operasi. Kemudian kita di sini juga ada tim ya, yaitu bedah torak apabila pasien-pasien PPOK dengan komplikasi yang muncul akibat dari PPOK sendiri bisa lakukan tindakan pembedahan ya, misalnya tindakan pembedahan rusak parunya ya, bisa diambil paru yang rusak itu untuk dibuang sehingga penyakit yang dirasakan oleh pasien PPOK ini agak lebih ringan. Oh, begitu. Demikian. Luar biasa ya pelayanannya sudah ada di Zainal Abidin. Alhamdulillah cukup lengkap. Baik, ini saya penasaran dokter mengenai penyebabnya penurunan protein. Ya. Ini kenapa ya? Kenapa? Oh ya, mengenai penurunan protein ini memang itu faktor genetik ya, faktor genetik yang muncul pada pasien-pasien tertentu. Jadi begitu kita tanyakan pada pasien ini, semuanya tidak terdeteksi sama dia, semuanya dia sangkal. Jadi kita curiga, kok dia sesak napas terus. Penyakit ini bukan, itu bukan, tapi kita yakin ini suatu PPOK, itulah lakukan pemeriksaan protein. Jadi pada orang-orang tertentu yang faktor genetik tadi itu menurun.
ya kita bisa tahu, oh ternyata protein alpha 1 antitrypsin ini menurun mengakibatkan terjadinya PPOK. Maka dilakukan pemeriksaan itu. Dan ada penelitian yang mengenai itu. Berarti untuk penurunan protein ini sendiri dia lebih awal tahu apa bisa belakangan tahunya biasanya. Belakangan tahunya. Penurunan itu terjadi setelah PPOK? Sebelum PPOK terjadi dia udah ada faktor genetiknya yang membuat itu dia menurun. Begitu udah lama nggak terkoreksi, kita obati dengan semua fasilitas yang kita punya, ternyata tidak memadai. Ternyata pengobatannya lain itu, bukan hanya khusus itu, tapi kita perbaiki untuk alpha 1 antitrypsinnya itu sendiri. Begitu. Dan itu bisa dilakukan di Zainal Abidin? Bisa dilakukan di Zainal Abidin. Baik. Pada penderita yang sudah mengalami komplikasi, ini jenis komplikasi apa yang paling serius, dokter? Ya, jadi orang pasien-pasien PPOK ini ya karena keluhannya sesak ya, karena terus kan kalau kita lihat dari foto toraknya kan, foto ronsen pasien-pasien ini dia terjadi kendor dia ya, memanjang istilah kita, memanjang. Paru-paru kita normal biasa ini dia agak lebih manjang, kendor dia. Kenapa? Elastisitas. Kalau saya bilang bahasa ininya gampangnya adalah pernya dia jadi berkurang. Kenapa? Mungkin karena polusi yang begitu lama yang nempel di paru-paru saluran nafasnya, di alveolusnya, sehingga gangguan daripada pengembangan paru. Apa yang terjadi pada pasien-pasien PPOK ini bisa terjadi pneumotorak, robekan. Robek dah, paru-parunya itu robek karena tipis tadi, karena udah kendor tadi. Tuh, kemudian pneumonia, ya gampang sekali terjadi infeksi paru oleh karena kelemahan daripada paru itu sendiri, sehingga muncul penyakit-penyakit yang kita tidak harapkan. Kemudian bisa jadi kanker juga. Kenapa? Karena pasien PPOK ini di samping dia sesak, kan banyak sel-sel partikel gas yang berbahaya yang sudah menempel lama dalam paru-parunya, sehingga akan berakibat jadi kanker. Ya, kemudian bisa juga depresi ya pasiennya karena dia sesak terus. Dia merasa sesak, hari-hari sesak, aktivitas berkurang, nggak bisa seperti yang semula, nafsunya besar tapi tenaganya nggak ada. Ya, dia mau ke sholat jangan usah jauh-jauh, kita bilang. Dia mau ke masjid udah nggak sanggup. Dulunya dia jadi imam, udah nggak sanggup jadi imam lagi. Mau sholat di rumah saja pun, untuk ngambil wudhu pun dia jadi nggak sanggup. Ke kamar mandi dia ketakutan. Kenapa? Sesaknya. Jadi depresi pasien-pasien tersebut. Kemudian komplikasi yang lain itu bisa penyakit-penyakit yang ini sampai ke gagal nafas, kemudian gagal jantung, dan penyakit-penyakit yang lain bisa juga sampai terjadi karena stres tadi, depresi tadi yang menimbulkan komplikasi berupa diabetes mellitus. Bisa saja muncul seperti itu. Lumayan mengerikan ya dokter komplikasinya. Oke. Selain penanganan yang telah dokter jelaskan tadi, apakah ada langkah-langkah yang harus dilakukan pasien untuk memperlambat kerusakan pada paru-parunya, dok? Iya, itulah perlunya edukasi ya. Kita juga tidak bosan-bosan mengedukasi, ya baik itu pasien kita sendiri, keluarga pasien, ya siapapun masyarakat di luar sana, ya sebaiknya ini kita tahu ya memang kenikmatannya sesaat. Ya kenikmatan sesaat apa itu? Yaitu merokok. Ya, merokok. Ya mungkin bagi orang merasa dia manfaatnya besar, ya merasa manfaatnya besar pada waktu dia merokok. Ternyata ya manfaat sesaat, ya tapi mudaratnya lebih banyak. Jadi kejelekannya kapan? Waktu usia-usia 50 tahun. Ya tadinya mungkin dia masih bersenang-senang, dia punya keinginan yang seperti saya katakan ingin ibadah, mau dekat dengan Allah, mau ke masjid, ternyata tidak mampu. Ya jadi itu hindari, ya baik itu merokok secara aktif maupun secara pasif. Ya kebanyakan orang-orang kita ini kan mohon maaf, sehingga di warung kopi ya walaupun dia nggak merokok tapi secara nggak langsung dia sebagai rokok pasif. Kemudian apalagi ya misalnya kita di daerah-daerah kita yang tinggi tingkat polusinya ya, di mana ada tempat pembakaran sampah di situ atau di mana daerah-daerah industri ya, atau di tempat-tempat yang memang tingkat polusi sangat tinggi ya, di mana kendaraan bermotor juga cukup banyak ya, kemudian daerah yang memang sangat tinggi debu ya, itu juga mempengaruhi untuk timbulnya PPOK itu sendiri. Kemudian ya untuk memperlambat jangan sampai jadi betul-betul PPOK yang berat ya, ada istilahnya kita lakukan vaksinasi ya, vaksinasi untuk mencegah jangan sampai orang-orang PPOK ini cepat menimbulkan kematian atau fatal atau gejala gagal napas oleh karena PPOK sendiri. Kita berikan vaksin. Vaksinnya apa? Bukan vaksin untuk menghilangkan PPOK sendiri, tapi untuk mencegah timbul infeksi pada paru-parunya. Jadi yang memperberat dia PPOK-nya ditambah infeksi paru sehingga memperberat kondisi pasien-pasien tersebut. Kemudian jangan lupa olahraga ya, olahraga juga ya, tapi jangan olahraga seperti yang lain ya, tapi dibatasin ya sesuai dengan kemampuan kita ya, itu yang harus kita jaga. Kemudian jangan lupa makanan
makanan yang seimbang ya. Selama ini kita mungkin pola makan, kemudian gaya hidup itu juga mempengaruhi ya, ketidakseimbangan itu yang membuat orang gampang kali sakit. Jadi itu kita jaga, kita edukasi untuk pasien-pasien kita, baik itu orang yang masih sehat ataupun yang sudah sakit. Baik, ini pertanyaan terakhir dokter. Ini kan kita disarankan oleh pemerintah untuk melakukan vaksin. Bagaimana pada screening itu kan ada yang tidak boleh pada pasien PPOK. Jika mereka tetap melakukan vaksin, apa yang akan terjadi, dok? Sekarang dulu kan pada awal-awal vaksin ini diperkenalkan ke kita, ya, kemudian sudah lakukan penelitian sampai yang ketiga, ya, itu salah satu PPOK itu yang tidak masuk dalam rekomendasi untuk dilakukan vaksin, ya. Ini kan begitu rekomendasi pertama nggak boleh vaksin, ya kita ikutin, ya, ditunda dulu, bukan tidak boleh vaksin, ditunda sampai kondisinya sampai baik, stabil. Jadi kalau dia lagi dalam serangan itu memang tidak boleh. Ya, kita nggak tahu nih nanti yang mana nih, sesaknya oleh karena vaksinnya sendiri atau karena oleh karena penyakitnya itu sendiri. Jadi pada waktu dia lagi sesak, ya dihindari. Ya, makanya pasien-pasien yang akan divaksin, yang memang PPOK, biasanya usia lanjut, kita sarankan kalau bisa Bapak tuh istirahat dulu, istirahat yang cukup di rumah, tidak stres, ya, tenang, kemudian makan yang bergizi, kemudian dia harus menggunakan obat, ya, berobat secara terkontrol, terukur, ya, tetap disiplin. Kalau udah siap, mentalnya siap, baru lakukan vaksin. Insya Allah, kalaupun dia vaksin dengan kondisi yang stabil, insya Allah sih nggak ada masalah. Ya, nggak akan muncul gejala yang kita khawatirkan. Baik, dokter. Terima kasih kepada Dr. Teguh Zulfikar SPP atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Semoga sehat terus, ya, makasih, dan memberikan yang terbaik kepada Zainal Abidin. Sahabat edukasi, jika Anda memiliki faktor risiko PPOK seperti menjadi perokok aktif ataupun pasif, serta mengalami sesak napas dan batuk berdahak yang memburuk atau terjadi pada waktu yang lama, maka segeralah menemui dokter spesialis paru. Walaupun gejala tersebut tidak selalu mengarah ke PPOK, namun dapat menyingkirkan kemungkinan lainnya. Jadi percayakan layanan kesehatan paru Anda pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Terima kasih kepada tim hebat PKRS Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, sehingga informasi PPOK ini dapat tersampaikan dengan baik. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.